saat Lebaran itu pemakai bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, karena Purworejo itu banyak pemudik ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali bertemu di Mong-Omong episode ke-14 ya. Di hari Ramadan, di bulan Ramadan ini ya. Dan ada tamu spesial kali ini. Hadir seorang tokoh yang saja pasti banyak orang mengenal karena posisinya yang sangat strategis, yaitu air bersih di Kabupaten Purworejo, yaitu Direktur PDAM Bapak Herbawan Wahyu Utomo ya. Beliau Direktur PDAM sudah dari tahun berapa ya Pak ya? 2015 ya? Ya, sudah. Dan kita akan bincang-bincang lebih dalam terkait dengan ini ya, karena sebentar kita akan Lebaran, kebutuhan air bersih itu sangat vital ya Pak ya. Terutama apalagi Lebaran itu ya buat ibadah, itu yang pokok gitu ya, buat wudhu, buat gitu ya, sholat id itu terutama nanti juga. Ya Pak Kawan, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lancar ya Pak puasanya Pak? Alhamdulillah. Ya, ini sebentar lagi Lebaran nih Pak. Saya ini ya, kapan hari itu kan juga pernah ikut sampai malam itu kan, lihat bagaimana proses PDAM itu tidak seperti yang pengguna kita konsumen tinggal muter keran keluar air ya Pak. Tapi ada proses panjang di belakangnya itu ya, mulai dari penyiapan mata air sampai dengan pembersihan air baku sampai air itu bisa masuk ke dapur ataupun ke keran-keran milik warga. Nah, kalau untuk kesiapannya sendiri sejauh mana nih Pak? Terima kasih Mas Sandoro. Pada omong-omong ini juga ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa ya atau teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Ini sesuai tadi ya, tema kita tentang masalah air bersih. Memang air itu tidak lepas untuk kehidupan kita. Jadi air itu sesuatu yang sangat substansi, sangat penting, sehingga kita juga dengan serius untuk mempersiapkan. Apalagi secara geografi Purworejo memang sebenarnya untuk air tanahnya itu juga kurang rekomendasi untuk dikonsumsi langsung. Karena daerah Purworejo itu lebih banyak dataran aluvial yang notabene itu aluvial itu artinya lumpur. Jadi tanah lumpur, jadi air bakunya sumur-sumur itu rata-rata juga mengandung lumpur, dan lumpur itu untuk Purworejo itu dari Lapuan Sumbing, Gunung Sumbing, sehingga di situ banyak logam-logam berat, terutama logam besi ya, Fe. Sehingga mungkin untuk Purworejo daerah barat kayak Kemiri, Pituro, kemudian sampai ke Gerabak, kemudian Purworejo sendiri itu rata-rata air sumurnya juga warnanya kuning kemerahan karena ada logam berat Fe itu. Nah, saya sebagai Direktur air minum ya Tirta Besari memang punya tanggung jawab moral karena saya juga putra Purworejo, walaupun saya separuh hidup di luar Purworejo ya. Saya lama di Kalimantan ngurusi pertambangan ya di perusahaan daerah tambang, tapi juga saya terpanggil untuk pulang. Dalam hal ini saya punya tanggung jawab untuk gimana masyarakat bisa memakai air bersih, tidak kurang, dan airnya memenuhi kualitas ya. Jadi air yang syarat kualitasnya kita penuhi dan kontinuitas juga. Jadi tidak mungkin kita pakai air sehari mati, tidak mungkin. Harus full non-stop ya, full time ya. Sehingga kita untuk persiapan Lebaran ini juga mempersiapkan semaksimal mungkin. Jadi kemarin tahun ini ya, ini juga kita banyak melakukan pencucian sumur. Jadi sumur itu tidak bisa sumur diamkan pakai sistem. Tiap tahun ya, setiap periodik itu kita flushing, kita kasih kompresor tekanan besar, itu lumpur dikeluarkan ya. Kemudian dijernihkan lagi. Kemudian sungai mungkin di situ juga kita pakai air permukaan juga alat-alatnya kita perbaiki karena sekarang untuk
sebelum saya masuk PDM itu pelanggan masih 17.000 ya. Sekarang udah mau mencapai 32.500. Padahal peralatan secara existing masih sama, sehingga kita perlu pembenahan dengan biaya seminimal mungkin bisa mengcover 2 kali lipat dari konsumsi masyarakat. Nah ini perlu segala ilmu dan segala trik supaya bisa tetap eksis tanpa membebankan pemerintah daerah. Nah nomor satu, memang kita persiapkan dari sisi teknis baik administrasi maupun teknis di lapangan. Jadi apalagi lebaran ya, Mas Andra tahu sendiri kalau mobil-mobil besar itu rata-rata 1 minggu di stop, nggak boleh jalan. Ini sebelum sebulan yang lalu kita sudah siapkan aksesoris, bahan kimia, stok dulu. Kemudian jaringan distribusi juga kita amankan. Kita sekarang juga patroli 24 jam. Jadi setiap malam kita itu ngecek tekanan dan debit. Jadi harus stabil, kemudian juga mengurangi bocoran. Jadi Jumat malam sampai pagi itu tim anti kebocoran akan keliling. Jadi deteksi dengan peralatan kita yang lumayan mahal juga. Itu kalau total peralatan hampir 750 juta itu peralatan. Nah itu kita continue sehingga kita tahu daerah ini punya potensi bocor. Esok paginya kita eksekusi perbaikan. Kemudian selain dari distribusi transmisi juga kita siapkan masalah di produksi yang tidak kalah perlunya. Karena produksi juga dengan mengcover 32.000 ini juga peralatan juga oke. Termasuk kita mengantisipasi kalau adanya listrik padam PLN. Sehingga genset-genset kita yang tadinya kecil kita harus ganti yang gede-gede sekarang supaya saat padam itu juga tidak terganggu masalah debitnya. Karena rata-rata begitu padam ada sedikit stuck, begitu di situ ada tekanan biasanya jadi kotor, sehingga memerlukan genset yang berimbang kemampuannya. Jadi kalau genset kecil tidak akan mengcover ini. Jadi peralatan aksesoris, kemudian terpenting juga mental juga. Jadi karena saat lebaran itu pemakai bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Karena Purworejo itu banyak pemudik ya. Iya, maksud tujuan ya. Ya, pemudik bawa keluarga ini memakainya bersamaan ya. Itu juga harus kita antisipasi sehingga kita persiapkan ada idle-nya harus banyak juga. Idle itu sisa produksi harus disiapkan. Jadi saat jam-jam puncak itu juga kita maksimalkan. Sehingga mentalnya juga harus standby. Ini sebulan ini kita harus standby terus, dan H-7 sama H+7 juga saya minta untuk struktural PDM tidak boleh pergi kemana-mana, harus memonitor ini. Ini suatu keseriusan kita supaya pemenuhan air bersih tidak terganggu. Sampai berapa Pak kenaikan atau peningkatan? Bisa 3 kali 4 kali lipat. Itu dari tahun ke tahun seperti itu ya? Iya, mulai. Jadi seperti daerah kayak daerah Banyurip itu banyak pemudik. Sampai di Jakarta mungkin ada perkumpulan dari khusus Banyurip ada. Kemudian di daerah Purworejo kota juga banyak yang dari Bandung, Surabaya, rata-rata di Bandung dan Jakarta. Dan lebaran memang dari adat kita pasti juga nengok leluhur ya. Kemudian sungkem ya lah, yuk ketemu teman-teman sehingga pada pulang semua. Ya. Terlebih nanti kalau misalkan waktu hari H ya, sholat Id itu kan pagi-pagi ya, subuh itu sudah mulai mandi, bersih-bersih atau masak bersamaan gitu. Semuanya rumah itu ya. Sehingga kami menghimbau untuk pelanggan supaya bisa menampung air dulu. Ya untuk mengantisipasi saat lonjakan terlalu tinggi nampung air dulu, jadi tidak perlu nunggu sampai baknya penuh dulu karena sudah diisi. Kemudian juga kita mungkin monitor juga H-7 sama H+7 tetap monitor. Jadi tetap kita produksi kita maksimalkan, reservoir juga kita penuhi, peralatan juga kita istilahnya kita yang mungkin ada trouble cepat diganti, aki-aki disiapin menghadapi kalau di situ ada segala kemungkinan yang terjadi, Mas Mbak. Kalau sejauh tadi ya Bapak sudah mengantisipasi ya Pak, yang sudah ada perencanaan itu, sudah berapa persen Pak siapannya Pak? Ya udah mendekatnya ber-100% ya udah siap ya. Karena alhamdulillah lah dari udah berapa tahun ini untuk pelonjakan di saat lebaran tetap masih tercover. Jadi
tidak seperti dulu mungkin ya pas awal-awal saya masuk kalau lebaran tuh tangki hilir mudik. Sekarang mungkin Mas Andro juga lihat tangki standby di lokasi, itu tandanya tidak perlu dropping tangki. Iya, iya. Ya, mungkin kalau tangki itu nanti untuk saya ini ya pernah beberapa kali itu menemui truk-truk tangki yang disiapkan di masjid-masjid itu ya. Iya. Itu ya, mungkin yang itu permintaan atau memang seperti Kalau apa sih? itu biasanya untuk apa namanya permintaan permintaan dari Takmir ya? pribadi ya, pribadi. Tapi secara umum untuk pelanggan untuk saat lonjakan sudah kita antisipasi. Antisipasi ya. Ya. Atau mungkin kalau misalkan di tempat-tempat umum kayak misalkan di alun-alun gitu kan ada butuh wudhu ya yang Iya. jauh dari pipa ya, pipa itu mungkin butuh Hmm. bisa menggunakan air tangki itu ya. Iya. Dan itu PDAM juga salah satu layanan juga ya Pak ya? Iya. Tapi untuk sekarang biasanya untuk PDAM untuk tank itu untuk daerah luar kota ya. Satu, yang kedua mungkin yang bisnis ini ya, air apa namanya isi ulang. Isi ulang itu ya. Kemudian yang kemarin kepakai itu saat kemarau panjang. Tapi alhamdulillah untuk pelanggan sudah tercover. Kalau untuk kebutuhan air tinggi yang tadi ya peningkatan itu puncaknya hari H ya sampai H-min sampai hari H plus Biasanya berapa? H+3. H+3. Mulainya? Jadi malam paling puncak biasanya malam Lebaran. Malam takbiran ya. Takbiran itu, kemudian sorenya hari juga itu rata-rata orang mungkin apa namanya silaturahmi atau ziarah itu mandi lagi biasanya. Kemudian hari kedua sudah turun karena biasanya kedinasan ya atau kerja ya. Kemudian hari kedua turun, H+7 sudah mulai normal. Oh, ya, ya. Nah kalau untuk berarti ini teman-teman yang petugas tuh ada yang jaga ini mereka tidak bisa ini ya, meninggalkan keluarga berarti. Jadi ya? alhamdulillah ya untuk kita kan semua titik produksi sudah ada CCTV ya. Jadi untuk ruangan saya sendiri kan sebagai ruang komando itu memantau 24 jam. Ya, termasuk lewat handphone pun saya juga dapat mantau. Jadi untuk sip-sipan ya memang tidak boleh apa namanya tidur atau ini harus siaga terus. Karena kita juga pakai sip-sipan ya. Untuk produksi memang sip-sipan, di situ harus benar-benar pemantauan, kemudian untuk distribusi dan transmisi juga harus keliling pemantauan juga. Ya alhamdulillah untuk seperti itu dengan fokus kemudian rasa tanggung jawab tinggi, sekarang untuk trouble itu bisa diminimalisir. Nah, kecuali di situ ada eksternal ya kadang-kadang ya, ada orang gali atau ada alat-alat yang rusak itu kadang-kadang kasuistis saja. Sebagai gambaran mungkin Pak, untuk kalau jangkauan dari PDAM sekarang itu dari apa ujung utara ke selatan, timur ke barat mana aja sih Pak untuk layanan wilayahnya? Untuk existing sekarang ya, ini yang paling utara itu wilayah Bener ya. Paling Bener dari Medono, kemudian Loano juga ada, Banyuasin, kemudian Kaliboto turun ya. Kaliboto turun, kemudian di daerah Tawangrejo, di situ ada apa namanya Simbarjoyo, Simbarjoyo masuk Tawangrejo, dibantu sumur, turun ke Ahmad Yani, ke Hadalan, sampai ke SMP 2 itu Pelausan. Ya. Kemudian ke bawah sedikit dibantu dari Kalinongko yang ditampung di Tuk itu ke arah kota, ya kan, sampai ke dekat sini, Siba. Kemudian ke arah barat sampai ke sebelum Seren, ya. Bukosopo sudah masuk, ya. Tuh, kemudian wilayah tengah dibantu dari apa namanya Bendung Boro, kemudian Dungkebu ya, itu Dungkebu untuk wilayah perumahan Popatri ya, Popatri itu sampai ke Jalan Sudirman, dibantu lagi dari kantor juga ada sumur sampai Doplang, sampai Sucen, ya. Kemudian dibantu lagi dari Banyurip ya, itu condong juga ada produksi ke arah Banyurip juga ke arah Demangan, di backup lagi dari Demangan ya, ada juga Pakis juga kita punya. Itu untuk wilayah Purworejo Kota sampai ke arah Purwodadi paling selatan, Bubutan sudah masuk. Ya, kemudian ke arah barat kita sekarang disuplai dari Waduk Wadas Selintang ya, itu dari Pituro
masuk Miri sampai Wirun. Ya, Kemudian ke arah selatan Klepu, ya, masuk Butuh, sudah masuk. Kemudian sampai ke arah Kutarjo, Majir, Bayem, itu Bayeman sudah masuk. Nah, ini untuk akhir tahun ini rencananya kita ngambil dari Mirit masuk ke Butuh ke Gerabak. oh Mirit itu Sumber airnya dari Jembangan. Oh iya ya, Jadi Pancawarna tuh Pak, bukan Mirit itu kalau Pancawarna untuk Kebumen. Jadi Oh. kita dapat bagian separuh dari Jembangan, separuh dari Balingasal, source-nya dari Padas Bintang. Iya, Dan iya. dalam intake-nya kita. Nah, saya harapkan untuk tahun ini bisa memaksimalkan wilayah Gerabak dan Butuh. Kemudian juga untuk tahun ini juga kita maksimalkan kerjasama dengan perusahaan pihak ketiga untuk wilayah Datirejo. Datirejo nanti bisa meliputi Bagelen, Purwodadi, dan Ngombol. Nah, sebentar lagi kan waduk jadi ya Pak ya, targetnya Desember ya tahun Iya. ini ya. Itu nanti juga ada proyeksi untuk pelayanan mana itu Pak? Mungkin ada? Ada, jadi untuk bendung bener itu di situ nanti ada dua pengolahan di Wonosobo sama di daerah Menoreh itu katanya itu ada itu nantinya untuk daerah yang elevasinya tinggi, termasuk bener daerah pegunungan. Insya Allah kalau di situ pipanya ada, kita arahkan ke Gebang sampai ke Bruno, itu wilayah ke barat utara Purworejo ya. Kemudian timurnya kita arahkan ke Kaligesing dan Bagelen. Kaligesing juga ya Pak ya? Iya. Selama ini belum ya? Belum ada ya Kaligesing ya? Kaligesing di situ Kalau yang saat dulu ini pernah ada, ya. Tapi di situ mata airnya nyusut, jadi akhirnya banyak yang kita dropin pakai tank gimana. Jadi saya harapkan di situ kalau di situ memang ada biaya ya, ada anggaran itu dari Pak Pemda juga bisa membantu untuk membuat bisa ada mata air di Desa Pelawan itu ada sumber air itu bisa untuk masyarakat Kaligesing. Ya. Kita hanya perlu perpipaan saja sama pompa. Dan kalau Pelawan berarti sudah tinggi kan posisinya ya? Ya, cuma di situ memang kita untuk daerah pedesaan kita susah untuk berbicara profit ya. Kita lebih sosial, lebih karena di situ kita jauh-jauh pipanya juga harus pipa khusus ya, pipa HDPE. Kemudian dari elevasi tinggi kan kita harus ada bak pelepas, tidak dari sumber langsung didorong ke rumah tangga enggak ya. Setiap 100 meter itu juga kita kasih bak pelepas. Itu nantinya juga termasuk padat modal ya, sehingga kalau di daerah pegunungan itu kita berbicara sosial oriented. Tapi itu insya Allah lah kalau di situ memang dari semua stakeholder, dari semua elemen dari Purworejo ini memahami kalau masalah air itu masalah bersama, saya yakin itu bisa tercover. Ya. Jadi kalau peran sekarang berganti nama menjadi Perumda ya. Sebagai BUMD ya. Itu kan selain punya tadi ya ada misi sosial juga harus profit oriented juga karena kan sudah dimodali, jadi harus mau tidak mau memberikan kontribusi ke Pemda juga. Kalau sejauh ini selama ini gimana sih Pak kontribusi PDAM sendiri ke Jadi memang alhamdulillah untuk PDAM Purworejo itu setiap tahun naik secara signifikan. Dulu saya masuk itu awalnya hanya untuk dividen bantu pemerintah hanya 500 juta. Ini tahun ini sudah hampir 2 miliar lebih. Profit dulu cuma 1 miliar, untuk tahun depan kita estimasi sekitar 4,8. Jadi mengefisienkan produksi, memaksimalkan pemasaran ya, tapi juga meminimalisasi beban masyarakat. Jadi kita berbicara industri air memang nomor satu kuantiti. Ya, kalau terlalu naik harga terlalu tinggi, memberatkan masyarakat. Tapi gimana ada keseimbangan antara perusahaan bisa eksis, masyarakat tidak terbebani, pemerintah juga dapat dari dividen, itu yang memerlukan suatu pemikiran yang cerdas dan tepat gitu. Jadi semua bisa berimbang. Kemudian juga secara internal PDAM juga karyawan juga sejahtera juga, itu salah satu tanggung jawab. Ya, kalau air itu memang pokok ya Pak. Kalau beberapa tahun lalu saya juga dari dulu misalkan di Semarang itu kan air juga menjadi salah satu masalah ya, karena Kaligawe ya, sumber airnya dari Kaligawe kalau Semarang itu masa itu kan sering ada komplain. Kalau akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini sudah nggak ada ya, sudah saya mungkin malah tidak pernah menemukan
komplain dari masyarakat terkait mungkin air kotor, biasanya sering ditemukan itu karat ya, kayak Ya, air ya. kayak mengandung logam kuning-kuning itu, Ya, itu logam kemudian besi. ya kemudian tidak lancar. Tapi sekarang sepertinya tidak ada Ya, tidak ada keluhan seperti itu ya Pak. ya. Kemudian terkait tadi seperti singgung sumber air Pak. Jadi kan sumber air itu memang tidak bisa terus menerus ya. Ya, Nah kalau di Purworejo termasuk pengamatan saya banyak sumber air yang potensi sumber air yang bagus ya, kayak misalkan Sibarjoyo, kemudian ya. itu eh, kalau dari upaya perawatannya seperti apa sih Pak? Bagaimana biar tetap apa ya konservasi lingkungan juga ya? Ya. Jadi biar air itu tetap mengeluarkan air padahal itu tiap hari juga dipasok sampai berapa Hmm. ratus liter tadi Iya, atau iya. mungkin ribuan liter itu ya tiap Iya. hari di masing-masing sumber itu. Ya. Gimana Pak ya? Jadi gini Mas Pelestariannya. Chandra ya, jadi salah satu sumber air untuk perusahaan air minum ya itu juga ada dari eh, mata air, Ya. kemudian juga sumber dalam, sumber dangkal, kemudian yang paling besar air permukaan. Itu ada 4 sumber. Nah, memang ini juga sepertinya eh, kebijakan pemerintah nantinya untuk air sumber dalam itu memang dibatasi. Diharapkan semua memakai air permukaan. Jadi mengolah. Nah, memang untuk fenomena sekarang itu harus ada persamaan mindset sama situasi kondisi lingkungan. Ya. Ya, mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita pakai sumur gampang ya. Ya loh. Kita ngebur Ya, gitu ya, tiap yang orang ngebur keluar. Padahal ngebur ya, sendiri ya. padahal untuk fenomena sekarang itu juga jauh berbeda ya. Alam sudah berubah, masyarakat tambah banyak. Rata-rata di sini kelemahannya adalah ini, alih fungsi lahan. Jadi semua sumber itu kan tergantung dari catchment area. Oke. Daerah penangkap hujan ya. Ternyata untuk sekarang memang semua banyak dipakai perumahan, kemudian tanamannya juga berubah jadi sayuran ya, bukan tanaman industri yang sifatnya untuk apa namanya menangkap air, bukan, tapi lebih ke akasia itu maksudnya nggak habisin air. Ini fenomena sekarang. Jadi untuk air cekungan dalam memang agak susah, makanya kita lebih cenderung memakai air permukaan. Air permukaan memang ada pengolahan, nah itu yang menjadi high cost di situ. Karena namanya pengolahan di air permukaan itu juga harus di situ ada zat kimia, ada disinfektan, kemudian juga ada pabrik pengolahannya. Ini yang masyarakat juga bisa memahami fenomena alam juga dengan kondisi jumlah penduduknya. Kemudian gimana PDM bisa menjaga itu? Memang kita PDM salah satu seperti tadi lebih membesarkan di air permukaan, tapi kita tidak meninggalkan untuk sumur dan mata air, sehingga kita hampir tiap tahun kita membagi tanaman-tanaman gas supaya untuk membuat apa namanya menangkap air sehingga kita aman di jumlah air. Tapi yang di luar kontrol kita adalah daerah-daerah catchment area di luar Purworejo, karena Purworejo itu kan catchment area-nya di atasnya daerah Wonosobo. Ya, ini yang kita juga di luar kendali kita. Tapi intinya di situ kita memakai air yang bijak dan bisa memaksimalkan manfaatnya. Sehingga di situ juga harus perlu ilmu dan gerakan supaya bisa mendukung kebocoran, supaya di situ bocoran tidak terlalu besar. Kalau sejauh ini mata airnya sudah ada yang apa ya, sudah tidak digunakan lagi atau masih tetap dari dulu sampai sekarang, udah puluhan tahun yang lalu masih? Ada beberapa sumur yang memang secara kualitas maupun kuantitas berkurang ada. Termasuk daerah ini Sipak sini. Sipak itu sumbernya di dekat makam itu ya? Sipak itu kan ada juga ada 2 sumur ya dulunya. Tapi di situ satu termasuk biaya tinggi, kedua juga dekat makam juga. Terus kemudian di situ lebih teknis, lebih enak kita pakai air permukaan dari Boro. Oh, berarti Sipak sekarang juga pakai dari air Boro? Itu yang dipakai cuma reservoirnya aja. Jadi dari Tosono kita masukkan di situ. Kemudian didorong lagi lewat pompa. Dari Tosono turun berarti kan ya? Iya. Kalau Tosono masih pakai yang Simbarjaya atau Kalinongko. Simbarjaya? Oh, Kalinongko. Iya, sumber Kalinongko. Kalinongko sumbernya dari sumur? Mata air ya. Mata air. Mata air. Kalinongko. Karena saya sendiri merasakan ya di sini ya daerah Bangka Juku Tengah
dengan Pangerejo beda Pak. Kalau Pangerejo kan sudah dari Boro kan jelas kan ya, air sungai. Sama ini, sama apa Dengebu. Iya, Dengebu ya. mata air. Iya. Ya. Itu ya segeran, masih seger di sini sih Iya. kayaknya juga kalau saya. Iya. Maksudnya ya. Kalau untuk kualitas air paling bagus ya Tuk Songo. Iya. Iya. Karena di situ zat kapur juga kecil, zat besi juga kecil. Iya. Jadi untuk pengobatan bisa sebenarnya. Dan pengobatan banyak yang kita konsumsi untuk pembuatan air pengobatan di Semarang itu ngambil dari Tuk Songo. Iya. Pengobatan itu maksudnya ada penambahan apa lagi gitu? Ini yang sistem pengobatan mengatur pH tuh. Oh iya ya, pH balancing ya. Nah, itu yang sakit apa dengan pH ini bisa sembuh itu Ya. khusus ambil dari air Tuk Songo. Dan itu boleh ya Pak ya? Legal ya kalau misalkan beli apa? Boleh, boleh, iya. boleh. Sistem tangki per tangki. Oh. Dia bikin kemasan. Iya, iya. Nah, kalau PDAM Purworejo sendiri belum ada ini Pak, apa istilahnya? Arah untuk ke ini kayak air minum dalam kemasan MDK itu. Kita sudah ada, cuma saya bekerja sama. Oh, gitu. Jadi memang sebenarnya awal saya masuk, kita punya rencana untuk bikin air kemasan. Tapi karena PR kita yang paling substansi ada Iya. pelayanan air bersih. Ini kita juga sempat sempat dikasih masukan BPKP. Jadi Anda core bisnis di air bersih itu dimaksimalkan dulu. Iya. Nah, akhirnya kita vaksin kerjasama. Jadi ada 2 kerjasama, kemarin yang PDAU itu kita suplai airnya, kemudian sekarang Cleo. Cleo gitu. di Bayan kita juga suplai airnya. Di Bayan. Bayan. Jadi kita bisa paralel jalannya. Iya. Jadi kita kemasan juga ada, tapi kerjasama kita suplai air. Profitnya juga dapat. Profitnya dapat, tapi kita core business atau tugas utamanya kita jalan. Ya. Jangan sampai tugas utama malah di Iya. Jadi semua harus bisa bisa berpikir bijak juga. Iya. Ya memang, dan kita juga ada PDAU ya sebagai itu juga sama-sama mungkin kemasan juga, tapi untuk lokal. Ya, yang bisa mengembangkan itu. Karena memang strategis juga kan karena air ini ya. Untuk insya Allah nanti kalau untuk core bisnis kita sudah mengcover semua, mungkin kita langsung bisa juga. Tapi karena sekarang kan sistem bisnis sekarang kan tidak bisa sendiri ya Mas ya. Nomor 1 yang kita tidak bisa menghilangkan ada digitalisasi, tidak bisa, semua digital sekarang. Kemudian sistem ya kayak kerjasama itu juga harus juga. Jadi sistemnya tidak dari hulu sampai hilir kan. Iya. Biayanya gede Pak. Iya, betul. Jadi dari sistem bisnis kita juga lebih efektif itu. Iya, betul. Jadi air tetap bisa dijual gitu, sama-sama. Jadi penjualannya juga meningkat kan kalau misalkan ada pihak ketiga yang ikut menjual dalam kemasan itu. Nah, ini terkait dengan musim Pak Wawan. Jadi kan prediksi BMKG kan April ini sudah mulai kemarau ya. Kemarau awal itu bulan April. Antisipasinya seperti apa sih Pak? Jadi kita pertama baca pola sih ya. Pola. Saya biasanya dulu pas membuat suatu IKK itu juga kita kaji detail ya. Kita lihat curah hujan itu juga bukan setahun 2 tahun, tapi kita tarik 20 tahun. Ya kan? Nah, kita bisa lihat pola di situ curah hujan seperti apa, debit yang kita ambil berapa, kemampuan pasar kita berapa, juga kita di situ kita analisa ya. Ya alhamdulillah kita ambil itu masih kecil sebenarnya. Ya. Cuma yang penting di situ ada koordinasi sama komunikasi. Karena di situ jangan sampai kita ngambil terlalu besar sampai pertanyaan terganggu. Jangan sampai kita ngambil di situ sampai semuanya kering. Nah, ini yang harus di situ koordinasi. Tapi dengan kondisi curah hujan seperti tadi saya matur, ini kita lebih ke air permukaan. Air permukaan mana sumbernya? 1, wadah selintang luar biasa kan ya. Kedua benar luar biasa. Jadi insya Allah lah untuk Purworejo dari segala situasi ini super aman. Tergantung pengelolanya. Pengelolanya betul. Jadi ya kalau Desember ini Pak ya, itu semoga sudah bisa berfungsi ya, termasuk untuk sudah disiapkan Pak, maksudnya untuk airnya sudah ada misalkan yang tangkapan atau untuk existing masih mampu. Iya, jadi membuat suatu pola jaringan itu kan perlu perencanaan yang matang ya, dan biaya yang tinggi ya. Biasanya disitu bentuk anggaran ya, karena semua daerah Purworejo sebenarnya saya concernnya sudah ada.
Cuma mentoknya karena kita 55% keuntungan kita kan masuk daerah ini. Makanya untuk pengembangannya kita juga agak lambat ya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah Australia, ini kita juga bisa tetap eksis tuh. Karena tahun ini kita dapat bantuan dari pemerintah Australia itu 2,5 miliar rupiah. Padahal dari penilaian itu kan hibah kinerja ya. Dari penilaian sebenarnya kita dapat 5,5 miliar hibah ya. Tapi karena itu harus ada disertai pendamping, PAD hanya 2,5 miliar, kita mentok di 2,5 miliar. Padahal dari nilai kerja harusnya 5,5 miliar kita dapat. Kita masih ada 3 miliar. Pendampingannya mentok di pendampingannya. Harusnya kita dapat 3 miliar lagi. Ini juga kita melobi dari pemerintah daerah supaya bisa menurunkan 3 miliar sehingga pemerintah pusat bisa ngasih 3 miliar lagi. Itu bentuknya tunai bentuknya atau seperti apa? Bentuknya alhamdulillah bukan tunai. Jadi bentuknya satu peralatan, dua konsultasi. Jadi peralatan untuk alat-alat yang teknologi tinggi ya, seperti logger ya. Logger itu perekam debit ya. Jadi 24 jam untuk daerah itu tahu debitnya. Tidak ada petugas yang ngeltak-ngatik, nggak bisa. Itu kerekam semua. Jadi ada trouble tahu kita. Itu alat rekaman. Kemudian meteran-meteran besar kita dikasih. Itu semua dari pusat Australia semua. Jadi kita tidak menyentuh tunai, saya malah senangnya di situ ya. Kemudian termasuk efisiensi, kemudian membantu rencana bisnis supaya matang, itu dari konsultasi itu. Jadi konsultan kita hampir sebulan sekali dibantu itu. Nah alhamdulillah juga hasilnya ada itu Mas. Ya ranking kita untuk peringkat PDAM kan meningkat tajam ya. Dulu kita mungkin rankingnya 200-an, sekarang kan udah mencapai 39 nasional ya. Kemudian dari kemarin yang terakhir kita dapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, kita mendapat peringkat 3 untuk kategori PDAM yang sambungan rumahnya di bawah 50.000. Kemudian dari Perpamsi juga kemarin juga dapat apresiasi di ranking ke-6 ya. Alhamdulillah untuk berbagai pihak membantu itu bisa meningkatkan kinerja dan bisa maksimalkan pelayanan. Jadi kita intinya bukan nyari peringkat, bukan, tapi di situ meningkatkan pelayanan supaya maksimal. Peringkat otomatis akan seiring itu. Tapi bukan target itu, tapi targetnya meningkatkan kemampuan dalam pelayanan. Luar biasa. Nah, malah untuk yang bantuan dari Australia itu mulai kapan sih Pak? Mulai 2023. Jadi di situ ada 5 program ya. Satu masalah rencana bisnis ya. Jadi setiap perusahaan harus punya rencana bisnis. Tapi rencana bisnis seperti apa ya itu tidak semua perusahaan punya. Rencana bisnis harus bisa membawa perusahaan itu menuju ke arah baik ya, menuju ke arah ideal. Jadi ada perbaikan di situ. Kemudian selain itu efisiensi energi. Jadi gimana kita memakai energi secara efisien, bisa menghemat, tapi tanpa meninggalkan kemampuannya. Jadi listrik dengan terang benderang tapi bayarnya murah seperti itu. Nah itu. Termasuk penggunaan alat-alatnya. Itu satu. Yang ketiga penurunan kebocoran. Gimana kita bisa menurunkan kebocoran secara signifikan dengan biaya tidak terlalu tinggi. Kemudian keuangan kita juga dikasih konsultasi supaya keuangan kita rapi, akuntabel dan termasuk biaya penagihan segala itu. Nah, kan ujungnya di itu. Ya, alhamdulillah untuk Projo untuk efektivitas penagihan hampir 98%, hampir 100% nih. Gitu. Luar biasa. Karena itu juga jadi masalah di banyak tempat ya Pak? Iya, dan itu tanpa benturan. Ya kan namanya nagih kan kadang-kadang ada fungsi nih. Tapi gimana kita menagih tanpa ada benturan. Yang terakhir itu kualitas air. Jadi di situ kita diminta untuk ngasih sampel berapa ratus sampel, sehingga di situ kualitas air kita terjaga dari bakteri atau dari sisi biologisnya, dari sisi fisikanya, dari sisi kimianya aman. Ini ya nilai ini yang kita dapat 3 miliar harusnya ya. Itu kalau yang tadi ya, itu penilaian itu ada rankingnya atau kan kinerja itu ya? Iya, ada rankingnya. Ada rankingnya itu. Jadi total untuk nasional untuk PDAM itu sekitar 359, 360-an
PDAM kabupaten pos kota. Gitu. Jadi penilaian itu kadang hanya PDAM-nya tuh kadang-kadang yang kemarin dari top bisnis itu semua BMD yang kita dapat bintang 5 itu kemarin itu yang diterima Bu Wati Bu Yulasuti itu dari semua BMD termasuk situ BPR, kemudian RSUD, kemudian juga PDAM termasuk di situ aneka usaha. Itu malah dari 1.200 1.200 nasional ya. Alhamdulillah dengan itu kita jangan termotivasi termasuk staff sehingga di situ lelah pun jadi tidak terasa itu. Ya memang penting ya apresiasi atau sebuah kinerja itu memang sangat penting karena untuk menaikkan apa namanya semangat mental. Ya, kita menyapa teman-teman online. Sudah ada yang join atau barangkali ada pertanyaan? Lah, belum ada ya. Oke. Dari IG maupun dari TikTok belum ada. Ya, kita lanjutkan. Kalau dari beberapa prestasi tadi ya Pak yang disebutkan itu, prestasi yang paling membanggakan apa sih Pak? Kalau bagi Pak Wan sendiri secara personal? Di Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang ada beberapa mungkin ya yang memandang sebelah mata ya. Itu beli kah apa itu ya. Tapi kalau kita kan memang itu bukan tujuan utama. Jadi untuk komentar tanggapan menurut saya tidak masalah apapun plus minusnya. Tapi di situ Kementerian Dalam Negeri sebagai apa namanya leading sektor dari semua BUMD itu beri apresiasi luar biasa. Ini dari pemerintah langsung gitu. Kita masuk bisa 3 besar nasional dalam kategori PDAM yang kecil maksudnya. Purworejo kan kota kecil ya. Yang untuk tadi ya berapa? Di bawah 50.000 sambungan rumah. Ya. Kalau sebelumnya tahun-tahun sebelumnya berapa? Sebelumnya ratusan. Oh ratusan. Ya. Jadi melonjaknya tajam ya? Ya bertahap. Oh bertahap. Dari 180, kemudian 120, kemudian 93, 53, 36. Gitu. Nah, setelah dibagi kategorinya kita masuk 3 besar. Tapi kalau semua kategori kita masuk datanya 39 nasional. Karena kita kan di situ berhadapan dengan PDAM kota-kota besar kan itu dengan peralatan dan modal yang luar biasa ya. Tapi dengan maksudnya dengan Purworejo PDAM itu kota kecil, PDAM juga kecil, tapi gimana kita bisa mengefektifkan dan memaksimalkan kinerja, kemudian juga masyarakat juga puas, sehingga di situ semua balance semua, dividen juga kita tiap tahun naik. Kota yang salah satu pesaingnya apa Pak? Kota apa yang kira-kira yang apa? Ada yang di bawah 50.000 itu? Kota mana? Kota-kota masih di Jawa ya, tapi supportnya dari pemerintah besar. Misalkan? Misalnya seperti Pekalongan Kajen itu juga supportnya besar. Kemudian dari apa namanya Batang, Klaten itu memang ya kotanya masuk besar ya. Kemudian sumbernya banyak. Kadang-kadang kita juga apa namanya ya ketemu kota-kota dengan sumber air banyak, Kabupaten Magelang. Tapi maksud saya kita tidak dimanjakan sumber daya alam, tapi dengan motivasi kita, kerja keras kita bisa mengimbangi. Kita contoh seperti Jepang. Jepang itu kan sumber daya alamnya nihil ya, semua diimpor ya. Tapi dia sebagai pembuat industri justru dia termasuk negara kaya. Maksud saya dengan apa yang kita punyai ya, pemikiran, mental, semangat itu kita bisa maksimalkan. Walaupun di situ sumber air tanahnya tidak rekomendasi, tapi gimana kita bisa bekerja keras bisa memaksimalkan kemampuan kita. Nah, dari semua pencapaian tadi Pak ya, mulai dari awal masuk 2015 akhir ya sampai sekarang ya September 22 September. Itu mungkin ada visi atau cita-cita apa sih yang sampai sekarang belum terlaksana ya, terutama PDAM ya, dalam konteks PDAM ini. Saya semua masyarakat bisa tercover airnya. Jadi setiap kecamatan tuh kita kan 16 kecamatan ya, Saudara. Kita masih 12, masih 4 kecamatan yang belum ada cabang PDAM. Saya harapkan setiap kecamatan ada, kemudian di situ masing-masing juga bisa terkonek masyarakat sehingga di situ tidak ada istilah desa miskin ekstrim atau stunting. Gitu. Ini pengaruh juga kan ya Pak? Sama stunting. Jadi sebenarnya cita-cita saya, target saya itu saya di situ ngurusin yang sebenarnya background saya kan lebih ke ini
Mas Antara ya tadi belum cerita ya untuk profiling saya ya. Saya ngambil dari S1 Teknik Geologi ya. Jadi di ITB Bandung itu kan lebih banyak pengukuran bawah permukaan. Baik itu tambang, cekungan air, pokoknya di bawah permukaan. Kalau di atas permukaan geodesi. Oh gitu ya. Kemudian saya juga ambil S2 di Undip Teknik Lingkungan. Magister ilmu. Nah, itu saya memadukan gimana kita memaksimalkan sumber daya alam tapi mengurangi risiko-risiko dampak dari kegiatan alam. Nah, itu saya juga punya cita-cita itu memadukan sehingga kita mengambil air tapi juga kita bisa merawat, melindungi ekosistem kita, habitat yang ada, meminimalisasi ya. Sehingga di situ ya manusia bisa memanfaatkan alam tapi alam tidak rusak atau masih terjaga itu. Nah dari 4 tadi Pak ya, dari 4 mana aja berarti? Kecamatan. Yang belum tuh pertama yang daerah elevasi tinggi, Bruno ya. Kemudian Kali Gesing, Bagelen. Tadi Sidoarjo sudah ada sebagian. Belum ini tanah kita udah punya, tahun ini kita masih mengkaji studi kelayakan. Itu nantinya sampai ke Ngombol dan ini saya kan tingkat usaha tidak terlalu tinggi, yang agak tinggi mungkin Bruno, Kali Gesing ya. Itu tapi kalau Bagelen sama Ngombol itu teknisnya tidak terlalu tinggi, tapi mungkin dari sisi non teknisnya yang agak lumayan memadukan mindset masing-masing stakeholder supaya bersinergi itu yang agak perlu lama, karena sebenarnya saya bikin konsep itu sebelum ada bandara. Sebelum ada bandara saya sudah bikin konsep, tapi ternyata di situ responnya belum ada sampai sekarang. Kalau bandara itu pakai air dari mana ya Pak? Nah sebenarnya dulu saya punya konsep tuh bandara dari kita, ternyata kita kalah cepat semua dari PDM Kulon Progo. Padahal sumber air kita hanya 5 kilo. Lebih dekat. Ya. Tapi karena momentumnya tidak dipakai ya. Dan itu juga wilayah sana. Cuma batunya yang dipakai kita. Nah, maksud saya batu sama air bersamaan. Kalau batu kan sekali ya. Maksudnya pemakaiannya di awal. Kalau air nanti bisa continue. Nah, harusnya itu. Kalau mau perlu batu ya airnya juga ikut. Itu karena kita punya bargaining position kuat di situ. Nah, bargaining itu tidak dipakai, momentumnya nggak dipakai. Sehingga di sini kita belum bisa menikmati keberadaan bandara dari sisi profit oriented ya. Kita masih menonton ya. Kalau mungkin hotel-hotel yang ada di sekitar bandara masih di Kulon Progo semua. Untuk perusahaan belum ada tuh. Maksudnya kebutuhan air mereka gitu. Masih pakai jaringan ini. Kulon Progo secara source-nya sebenarnya kurang. Source-nya. Dia harus ngambil dari Progo kalau bisa maksimal. Jaraknya sekitar 63 kilo. Lebih dekat itu 5 kilo. Kalau dari bendung apa ini yang hijau ini yang di atas itu ya? Itu untuk pertanian. Jadi kalau sudah terlalu banyak ya saya harapkan untuk pembelian ke depan, apalagi yang sekarang existing Budi Astuti ini juga sudah ada peluang-peluang untuk bisa menggerakkan suplai ke bandara. Semoga bisa terrealisasi. Tapi kalau untuk yang Bruno itu kalau jangka panjangnya airnya kira-kira dari mana Pak? Ada Selintang. Dari Bendung Bener. Bener ya, bisa ya Pak ya? Bisa. Sebenarnya di situ ada air dari Cempedak sudah ada. Cuma ya itu memang untuk sungai intermittent kan di situ tidak bisa kontinu. Tapi kalau dengan adanya waduk benar itu kan kontinuitas bisa. Untuk bisa menambahi pasokan. Nah tadi ini sekarang sedikit kembali ke profil Pak Wawan ini. Pak Wawan kan dulu pernah kerja di pertambangan yang semua orang mungkin bisa dipahami. Saya kerja di perusahaan daerah juga. Gitu. Perusahaan daerah juga. Yang mungkin kalau pertambangan kan istilahnya ini ya dari tingkat kesejahteraan ya atau penghasilannya pasti lebih tinggi gitu kan. Tinggi ya, terutama apalagi di luar Jawa gitu kan. Nah, ini sampai kembali ke Purworejo itu kan meninggalkan itu gimana? Kok masih mau gitu? Jadi sebenarnya gini Mas Andro, saya sebenarnya dari kuliah saya udah kerja.
tapi kerjanya di kampus itu. Ya, Di ya. ITB itu kan ada namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat, Oke. LPM. Nah, di situ eh, karena kita orang daerah ya, kita orang daerah kan di situ perlu survival sebenarnya itu. Karena Ya. kondisi kursnya keuangan antara Purworejo sama Bandung kan beda ya, Ya, ya. tingkat kebutuhan, tingkat harga juga beda-beda. Ini juga karena di situ ibu saya juga seorang pengajar ya, tapi kakak saya kuliah semua. Kalau saya apa adanya mungkin juga keberatan ya, sehingga saya di situ caranya gimana untuk eksis dengan saya ikut gabung dengan dosen-dosen. Ya, dengan dosen-dosen saya dikirim sering ke Sumatera, Kalimantan, luar Jawa. Dalam kapasitas saya mahasiswa bantu ya, tapi di situ ternyata kita bisa nambah jaringan, nambah wawasan pengetahuan juga. Semua skripsi semua kan jadi free semua loh, tidak ada costnya juga cuma karena dibantu perusahaan-perusahaan itu. Ya. Jadi mungkin saya dulu disebut mahasiswa mega bonus itu. Jadi antara biaya sama yang kita dapat lebih banyak yang kita dapat itu. Ya. Mungkin dulu itu tahun 90 kita SPP masih murah, 75.000. Ya. 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 Itu 6 bulan, tapi kita dapat beasiswa 150.000 sebulan. Supermaru, Pak. Ya, dari Gudang Garam malah. Oh, bidang garam ya. Kemudian kita dapat potongan 50%. Jadi Ya. bayarnya satu semester 37.500. Oh, super semar kalau dulu yang Iya. paling ini ya. Super Smart nggak saya ambil. Ya, kemudian juga buku-buku karena kita juga di situ himpunan ya, kita ada himpunan GEA itu sangat kompak. Jadi buku nggak pernah beli. Jadi kita bantu semua sama teman-teman, termasuk orang-orang Purworejo. Jadi kita di Bandung ada klub Purworejo di Bagus Rangin, itu ya saling bantu. Mahasiswa datang, nginep di itu free 3 bulan dibantu. Sampai sekarang kok kompakannya masih bagus. Kemudian dari setelah saya lulus, otomatis karena sudah punya pengalaman situ, ditariklah sama senior saya di situ, di Kalimantan. Kemudian sekitar setahun, saya mau kepengen mandiri ya. Saya di situ bantu-bantu penambang rakyat, lepas dari jaringan dari senior. Kemudian di situ ternyata Bupati Tanah Laut tertarik, sehingga saya ditarik masuk perusahaan sebagai direktur operasional khusus untuk nambang, dan kita banyak ekspor di luar negeri ya, Cina, Jepang, Australia, itu batu bara, batu besi banyak. Kemudian ini ibu di Purworejo gerah sakit, karena di situ kedekatan sama ibu saya dekat ya. Akhirnya begitu sana dua periode habis, ibu menginginkan saya pulang, dan ibu menginginkan saya jadi kepala desa ini. Kepala desa di daerah Banjarsari ya. Tapi karena ibu memang pengen sekali juga, oke saya ikutin juga sampai 1 periode. Kemudian setelah itu ternyata ya memang saya juga sayang dengan apa yang saya pengalaman dan keilmuan, tapi ibu tetap mengingat saya di Purworejo sampai akhirnya ada seleksi dari PDAM. Pas gitu ya. Dan itu untuk yang seleksi dari UGM di sana. Jadi benar-benar seleksi murni, sehingga di situ ada kepuasan sendiri karena di situ tidak ada ini itu ya. Di seleksi murni masuk di situ profesional dan profesional ya. Kemudian ternyata keilmuan masih cocok lah. Karena di geologi itu kan juga ada hidrogeologi juga. Kemudian saya juga pernah mempelajari masalah cekungan akifer di Bandung Utara juga. Nah, kemudian saya tambah lagi, saya kuliah di Undip untuk masalah lingkungannya ya. Sehingga di situ insya Allah lah dengan pengalaman sama pengetahuan juga pemahaman bisa mensinergiskan. Pengalaman saya memegang UMD di Kalimantan 2 tahun, kemudian dari disiplin ilmu juga masih ya. Luar biasa ya, dan Purworejo beruntung dalam hal ini ya, karena bisa menemukan sosok yang pas untuk PDAM, karena dari sisi keilmuan secara akademis maupun pengalaman ya, itu sangat mendukung sekali. Kemudian juga dari sisi manajemen ya Pak ya, karena mungkin secara teknis walaupun penting ya teknis, tapi manajemen di ujung itu kan tidak hanya masalah teknis saja kan, tapi juga non teknis gitu. Termasuk yang tadi bagaimana untuk nagihnya itu kan juga yang pokok itu kan terus ini juga untuk namanya BUMD Mas Andoro. BUMD itu punya keklasikan, penyakit klasik ada dengan segala plus minusnya ya. Nah, seorang direktur harus bisa balance dan harus bisa mensiasati. Jadi jangan sampai di situ
collab, jangan sampai di situ sebagai alat. Iya. Nah itu perlu keberanian mental untuk menolak sesuatu yang kalau kita itu nggak logik atau nggak masuk akal, harus berani menolak dengan resiko jabatan itu harus. Kalau di situ PMD kepengen eksis atau survive, harus ada keberanian menolak sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, karena dan ini juga mungkin menjadi suatu apa ya perbincangan umum juga ya, bukan hal-hal rahasia bahwa BUMD atau BUMN bahkan itu bisa identik dengan apa ya istilahnya sapi perah, dalam artian kadang kebutuhan-kebutuhan yang tertentu ya itu diambil atau dipenuhi oleh BUMD, BUMN gitu ya. Nah, itu keberanian dari direksi. Iya, pinter-pinternya ngomong nih Pak ya. Ngomong dan atas on the track. Iya. Jadi jangan sampai beloknya terlalu berlebihan, kayaknya jungkel. Iya. Ini risiko gede tapi ya taruhnya jabatan. Nah kalau saya memang punya prinsip nomor satu semua harus safe, aman. Nomor satu juga perusahaan harus aman dengan segala risiko. Ya karena di satu sisi tanggung jawab sosial tadi ya, melayani, dalam artian pelayanan tetap terjaga, tapi juga sebagai tadi harus ada setoran juga ya, setoran dalam artian harus penghasilan balancing itu ya. Kemudian dari karyawan juga tidak boleh kita punya karyawan yang sengsara. Kerja harus senang semua, kerja kesalahan harus bagus, apalagi dalam bidang pelayanan ya. Iya. Jadi kita tidak bisa kerja sama orang suatu yang bermasalah. Jadi staf harus di situ punya integritas tinggi, kemudian secara urusan perut, saya urusan dasar harus bisa selesai. Makanya kita juga di atas UMK ya. Kemudian juga ada peningkatan, reward juga ada. Jadi mereka punya termotivasi. Iya, Pak ya, ini yang terakhir ya Pak ya. Ini kembali ke tema tadi ya Pak ya, untuk pemanfaatan air bersih ya, terutama di musim lebaran ini. Ada himbauan untuk masyarakat, terutama mungkin pengguna. Tapi tadi saya matur ya, nomor satu himbau masyarakat untuk bisa menampung air saat jam puncak ya. Jadi nampung dulu saat jam puncak, jadi tidak terlalu kekurangan air. Kemudian yang harus diperhatikan juga, meteran juga harus sering dilihat. Jadi coba untuk masyarakat satu saat kalau pas lagi senggang, coba meteran di depan itu dilihat semua keran ditutup seperti apa. Oh gitu. Ya. Muter enggak gitu ya? Muter enggak ya. Oh. Saya nggak pernah itu. Itu ya, kadang-kadang itu tahu-tahu rekeningnya tinggi ya. Iya. Padahal kalau itu udah masuk parcel itu tanggung jawab dari pelanggan. Iya. Itu satu. Jadi coba ada kebetulan pada meteran. Kemudian yang ketiga, kalau ada suatu sekecil pun kebocoran atau kerusakan, baik itu keran, kloset, kalau tidak mampu lapor ke kita, kita bantu. Karena mungkin setitik dua titik, tapi hitungannya terus berjam-jam berhari-hari itu juga akhirnya rupiahnya juga. Apalagi kloset kalau trouble itu sepanjang berbaikan, karena kloset itu termasuk kenceng. Itu kalau sampai terus-terusan rupiahnya juga begitu tinggi, dan kita kan tetap on the track memakai aturan ya. Jadi kita nggak bisa mentang-mentang temennya sendiri dirubah nilainya sendiri. Kita semua masuk sistem semua, termasuk saya pun berapa kali kena gara-gara saya trader. Saya berapa kali kena 1,8 juta sebulan gara-gara sistem tornya itu tidak bagus ya. Termasuk ini pelampung di tol. Itu kadang-kadang kan sering rusak, bocor. Tidak diperbaiki. 800.000 saya kena 1,8 3 bulan gara-gara pelampung yang harganya mungkin 20-an ribu ya. Pelampung di toren, pelampung di kloset. Ini harus hati-hati, saya mohon kepada pelanggan. Kemudian kalau ada sedikit gejala, kontak hubungin kita. Jadi kita tuh 24 jam kita kantor pusat. Ini jam berapapun ada petugas dan siap datang. Ini yang mungkin nilai plus dari salah satu BDM kita, kerja cepat ya toh, dan harus tuntas gitu. Nanti juga akan ada ini ya, nomor hotline nanti untuk tayangan YouTube, nanti kita bisa tambahkan untuk nomor hotline PDAM. Ya, ini mungkin yang terakhir Pak. Ya, ini sebenarnya agak melompat ya dari tema kali ini ya, tapi
Tapi bisa ditarik sih tadi Iya. pertanyaan tadi ya dari Pak Wawan tadi yang latar belakangnya seorang profesional, Iya. jadi seorang profesional di bidang pertambangan, tapi akhirnya dengan alasan keluarga ya, kemudian kembali ke Purworejo, kembali ke kampung asal, dan membangun Purworejo dalam hal ini. Iya. Dan pernah juga berkiprah di politik di desa. Nah, Iya. eh, selama ini kan membangun, ya istilahnya mau menyehatkan PDAM dan bisa dilihat lah kinerjanya nih Pak. Ada nggak keinginan untuk berkiprah yang lebih luas dalam bidang politik misalkan dalam penentu kebijakan? Iya. Memang ini Mas Ando, semua kegiatan yang menyangkut dampak ke masyarakat itu tidak lepas dari keputusan politik ya. Ya. Saya pun diangkat direktur dari keputusan politik, tapi saya bukan orang politik. Ya. Tapi memang suatu saat memang kalau kita dipaksa harus untuk menekan suatu misi untuk politik, itu mau nggak mau juga harus terjun juga. Ya. Tapi memang untuk saat ini memang kita punya tanggung jawab untuk masalah pelayanan air bersih seluruh Purworejo ini mungkin yang saya bahas fokus dulu. Nah nanti dengan berjalannya waktu ya walau alam ya itu ya. Yeah. Tapi nomor satu memang saya dari profesional dan saya terus terang dengan semua partai politik dekat. Karena apa? Karena supaya rencana kita juga bisa terwujud lebih cepat. Bukan dalam arti politik itu tidak baik atau politik itu saling bukan. Politik itu suatu strategi dan cara ya. Jadi kita semua politik kita rangkul supaya visi misi kita kebutuhan masyarakat juga tercover. Jadi saya menang politik secara positif thinking ya. Yeah. Jadi politik itu bukan haram tapi memang harus sebenarnya. Harus ya. Karena suatu strategi untuk membangun masyarakat. Seperti keniscayaan ya Pak. Ya? Iya. Nah, ya ini mungkin spill sedikit ya Pak ya. Karena jadi mungkin untuk teman-teman penonton di rumah juga bahwa nanti habis Lebaran kita juga akan ada podcast khusus ya untuk membahas karena ini menjelang pilkada November ya rencananya Purworejo pilkada serentak dan kita akan mungkin mengundang beberapa tokoh yang berkompeten atau mungkin memang calon-calon pemimpin Purworejo lah. Nah dari beberapa nama yang beredar itu muncul juga nama Pak Hermawan ini ya. Tapi untuk kaitan itu besok kita akan ngobrol lebih dalam lagi Pak. Tapi ini satu pertanyaan terakhir ya. Nanti bocoran sedikit lagi. Sejauh ini sudah ada partai politik atau ada ajakan untuk masuk ke bursa besok Pak? Bursa pilkada. Ya kalau pertemuan semua ya. Berarti kan ada ngobrol mantap ada. Dan saya kan di situ lebih apa ya? Lebih ke arah semua bisa sinergis ke arah pembangunan bukan ke arah politik praktis kalau saya. Ya. Jadi saya memang lagi posisi lagi dinas karena kurang etis juga kalau saya di situ ada politik praktis ya. Jadi saya tetap memakai etika politik sehingga saya lebih cenderung ke pembicaraan ke masalah pekerjaan dan supaya bisa bersinergis untuk kebutuhan masyarakat. Ya, gitu. Jadi saya menghindari politik praktis karena bos saya masih dinas ya. Tidak baik juga kalau kita ngomong langsung masa politik praktis karena ada pimpinan ya. Tapi tadi dari apa yang saya tangkap ya Pak, ini mungkin saya ingin menggarisbawahi aja untuk yang terakhir bahwa Pak Wawan sebenarnya siap ya untuk misalkan masuk ke dunia politik gitu Pak. Saya belum bisa belum bisa itu. Karena sekarang masih tanggung jawab belum selesai. Oke. Ya. Siap ya. Mungkin ngobrol-ngobrol terkait itu bisa kita lanjutkan besok ya, masih kapan lain waktu karena waktunya kita juga sudah mepet ini Pak, sudah 1 jam. Sebenarnya menarik juga ya berbicara dengan Pak Wawan karena kapasitas maupun kompetensinya luar biasa. Kita apa ya istilahnya kalau ngobrol ya daging semua gitu macam wawasan-wawasan yang sangat membuka insight atau pemikiran kita. Nah, terpaksa mau ngomong episode ke-14 kita akhiri saat ini. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya teman-teman yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga ke Pak Wawan yang sudah menyempatkan waktu nih Pak di sela-sela ini ya tadi pulang tarawih langsung ke sini bergabung di studio Mungantra. Sampai jumpa, kita lanjutkan episode mendatang ya. Ngomong mungkin setelah Lebaran karena mungkin kita ya libur lah mudik sama seperti yang lain. Itu setelah Lebaran nanti mungkin tanggal 15 ke atas kita akan mulai lagi untuk podcast.
dengan Ini saya tema-tema pesan yang menarik. sedikit ya. Oh, monggo Ya, silakan. saya mungkin pesan kepada penonton supaya selalu semangat ya. Semangat ya. Apalagi yang muda-muda semangat, tidak boleh menyerah. Kemudian juga di situ kembali ke tadi saya terangkan supaya untuk masalah tata cara tadi tolong diperhatikan untuk supaya memantau kondisi meteran, memantau kondisi toren, memantau kondisi kloset itu sehingga tidak ada nanti kok tagihnya besar Ya. itu. Luar Ini. prediksi. Ya. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Jadi saya harapkan semua memakai air yang bijak, tapi satu sisi juga tetap apa namanya kritis dan memantau juga itu. Kemudian seperti terakhir tadi sama Mas Andro masalah politik, pemuda juga tidak boleh buta politik, harus tahu politik muda supaya nggak dibohongin ya. Ya. Jadi kita harus tahu politik, pilihlah sesuai hati nurani, pilihlah sesuai logika, dan di situ jauhi money politik. Semua dengan nalar dan logika. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wawan sudah perso untuk bersama kita. Kita lanjutkan mau ngomong episode mendatang, episode 15 mendatang ya. Terima kasih kepada teman-teman admin Medsos Purworejo, kemudian juga dari Family Store maupun dari Kolong Langit dan Miss Rempah. Sampai jumpa di omong-omong mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Andro.